Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali di subrek saudara, matur nuwun. Bab 801, Elena mendorong wanita tuali untuk datang, matanya tidak menyipit, auranya tenang dan halus, semua orang memiliki ilusi yang tidak dapat dijelaskan, seperti kehadiran ratu, membuat kaki mereka lemah, dan mereka tidak bisa tidak ingin menyembah. Elena mendorong Nyonya Li, dan mata Nyonya Li tertuju pada wajah suram Tuan Ye, lalu tersenyum, Tuan. Ya, cucumu akan menikah. Saya datang ke sini tanpa diundang, jadi saya seharusnya tidak mengganggu Anda. Petik 2. Tuan Ye mendapat firasat yang sangat buruk ketika dia melihat penampilan Elena, tetapi karena wajah Nyonya Li, dia hanya bisa menarik ujung mulutnya, di mana wanita tua itu bisa datang. Saya sangat senang. Kali ini, Juvenel melangkah maju dan berbisik, Bu, kapan Ibu bangun, kenapa Ibu tidak memberitahu saya? Nyonya Li tua tidak menjawab topik itu. Dia memegang tangan ramping Elena dan tersenyum penuh kasih. Juvenel, aku akan memberimu perkenalan resmi, ini Elena. Juvenel mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada wajah kecil Elena yang menakjubkan, serta pupil matanya yang cerah. Jantung Juvenel bergetar hebat, dan matanya tiba-tiba menyusut. Dia telah melihat sepasang mata yang cerah ini dan pupil yang jernih. Malam itu, gadis yang dengan berani mengangkangi pinggangnya yang halus memiliki sepasang pupil yang sama bersinar. Tapi dia membuka matanya dan melihat Rena. Rena tidak memiliki mata yang indah dan sedap dipandang mata. Sekali atau dua kali dia berdiri di depan jendela Prancis dan menatap Rena. Dia pernah meragukan sepasang mata eye-catching yang dia lihat malam itu. Itu hanya halusinasinya. Bagaimanapun, dia minum banyak anggur dan malam terlalu gelap. Namun, sekarang dia melihat mata ini lagi, persis sama seperti yang dia impikan dalam mimpinya. Mata cerah Elena tertuju pada wajah tampan Juvenel. Dia meringkuk elpes merahnya dan berkata dengan suara yang jelas dan indah, Paman Li, halo nama Anda untuk waktu yang lama. Juvenel dengan cepat memadatkan pikirannya, dia mengangguk, Nona Xia, halo. Tuan Ye dan Rena memandang Juvenel dan Elena. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa pada pernikahan ini, ayah dan anak perempuan yang sebenarnya akan bertemu secara tidak terduga, dan mereka tidak siap untuk membunuh. Terutama Rena, dia sudah sangat gugup sehingga wajahnya menjadi pucat. Tidak, pengalaman hidup Elena tidak boleh diungkapkan. Begitu Nyonya Li dan Juvenel tahu bahwa Melissa bukan anggota keluarga Li, semuanya sudah berakhir. Dividen yang mereka makan dari keluarga Li selama beberapa tahun terakhir harus dimuntahkan bahkan dengan keuntungan. Kali ini, mata Nyonya Li tertuju pada wajah Rena, menunjukkan sedikit tajam. Juvenel, apakah kamu sudah menyelesaikan prosedur perceraian dengan Rena? Kata-kata Nyonya Li tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya. Kalimat yang begitu lugas membuat semua orang kaku. Terutama para bos yang baru saja memuji keterampilan beternak malam hari. Dan sekarang semua mata terkejut mereka tertuju pada wajah Rena. Rena menjadi fokus penonton sesuai keinginannya, tapi bukan ini yang dia inginkan, dia merasa ditampar dengan kejam. Nyonya Li bahkan langsung membeberkan soal perceraian mereka. Saat ini, Tuan Ye dengan cepat berkata, Nyonya tua, apakah Juvenel dan Nyonya Rena akan bercerai? Mengapa mereka bercerai? Nyonya Li menghela nafas, Tuan. Ya, Anda harus bertanya kepada putri Anda tentang alasan perceraian. Putri Anda lebih tahu dari siapapun. Petik 2. Wajah Rena pucat dan membeku di tempatnya. Dia mengencangkan tinjunya, Bu, aku tidak akan bercerai. Tuan Ye segera berkata, jam keberuntungan telah tiba. Hari ini adalah hari pernikahan Brian dan Avella. Nyonya tua, mari kita bicarakan hal-hal ini setelah pernikahan. Petik 2. Saat ini, ada sensasi luar biasa di sisi lain, karena protagonis malam ini Brian dan Avella sudah muncul, dan mereka muncul di karpet merah. Elena mengangkat matanya dan menatap Brian. Dia masih keren dan tampan, tapi dia kehilangan keanggunan dan warnanya dan dimanipulasi. Elena mengerutkan alisnya. Holden telah menatap Elena. Sejak penampilannya, matanya tidak meninggalkannya. Sekarang melihat dia mengerutkan alisnya untuk Brian, dia segera menekan bibir tipisnya dengan tidak nyaman. Bab 802. Saat ini, Holden melihat ke samping dan tiba-tiba melihat Juvenel. Mata Juvenel tertuju pada tubuh Elena, menatapnya dengan serius. Juvenel benar-benar menatap Elena,
dan Holden dengan cepat menyempitkan matanya yang dalam dan sipit, menunjukkan sedikit kesedihan. Semua orang di tempat kejadian penuh dengan hantu. Brian dan Avella muncul, dan pembawa acara tersenyum dengan mikrofon. Lu dan Ye akan menikah hari ini. Selamat datang semuanya. Sebelum pernikahan, mari kita lihat foto-foto manis pernikahan dari calon pengantin pria dan wanita. Petik 2. Avella mengenakan gaun pengantin yang indah dan suci. Berdiri di karpet merah dengan lengan kuat Brian, dia juga menatap layar lebar di depan. Dia dan Brian mengambil foto pernikahan. Dia pikir mereka sangat cantik. Tidak sabar untuk mengundang semua orang untuk menghargai, dan kemudian iri padanya. Semua orang melihat ke layar lebar, dan layar lebar itu menyala, dan segera ada gambar. Namun, ini bukanlah foto pernikahan, melainkan video pengawasan. Video pengawasan diambil untuk mempelajari keluarga Lee. Nyonya Tuali dan Rena berada di tempat itu pada saat yang sama, seolah-olah mereka baru saja bertengkar. Pada saat ini, pintu ruang belajar diketuk, dan seorang pelayan datang membawa semangkuk sup burung. Rena mengambil sup, dan kemudian video pengawasan tiba-tiba diperbesar menjadi bidikan close-up, dengan fokus pada yang dikenakan Rena di cincin kawin. Rena memutar cincin kawinnya sedikit, lalu beberapa obat tumpah dari cincin kawin, langsung ke dalam mangkuk. Obat itu tidak berwarna dan tidak berasa, dan langsung meleleh menjadi sup burung. Kemudian Rena menyerahkan sup itu dan memberikannya kepada Nyonya Lee untuk dimakan, dan Nyonya Lee memakan semua semangkuk sup yang telah diberi obat. Rena berpura-pura pergi, dan berjalan ke pintu. Wanita Tuali di belakangnya memegangi hatinya yang sakit, dan dia tiba-tiba jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Rena berbalik dan memandangi wanita Tuali yang jatuh ke tanah, dengan senyum mengerikan di sudut mulutnya. Video pengintaian dibekukan dengan cara ini, tertuju pada senyum menyeramkan Rena. Rena menonton video pengawasan ini. Begitu dia menegang, dia merasakan tangan yang kuat terulur dari kegelapan untuk mendorongnya dengan keras, dan dia jatuh langsung ke jurang es. Video itu terus diperbesar, dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dari mana asal video pengawasan ini, dan mengapa video itu muncul di layar lebar pernikahan ini? Jangan biarkan itu pergi. Rena langsung berteriak, dia bergegas maju sambil menari-nari tangannya dengan panik. Matikan layarnya. Matikan cepat. Petik 2. Tapi sudah terlambat, semua orang melihatnya. Penonton mendidih dan meledak. Tuhan, ya Tuhan, apa yang saya lihat? Rena tiba-tiba meracuni wanita tua itu. Ini benar-benar kejahatan, tapi ini waktunya penjara. Lihat senyuman Rena, semua merinding di tubuhku naik. Tidak, Rena tidak mengklaim wanita tua itu pingsan setelah mendengar kabar bunuh diri Melissa dengan memotong pergelangan tangannya. Sekarang dipikir-pikir, Rena ini benar-benar ketakutan memikirkannya. Dia bahkan kembali setelah membunuh seseorang. Mengerikan bisa berakting di sana. Rena mendengarkan diskusi ini di sekitarnya, dan sekarang semua orang menunjuk padanya, menusuk tulang punggungnya dan membicarakannya, dan mengutuknya. Bab 803. Tidak, seluruh tubuh Rena gemetar, dia berteriak lepas kendali dengan tinjunya, bukan seperti ini. Ini tidak seperti ini. Petik 2. Dia adalah Nyonya Lee, dia adalah atasan Lee, orang-orang ini harus menyambutnya dengan kekaguman. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk mengkritik dan membencinya? Kali ini, Nyonya Lee mendengus dingin, Rena, saya baru saja memberimu kesempatan. Jika Anda bercerai, maka saya tidak akan mengungkapkan kejahatan Anda di pernikahan ini, tetapi menanganinya secara pribadi, tetapi Anda begitu gigih sehingga Anda tidak lagi diselamatkan. Petik 2. Rena menatap Nyonya Lee dengan mata merah. Kenapa dia tidak mati? Kenapa dia tidak mati? Kenapa dia tidak mati? Rena mengulurkan tangannya ke Elena, Elena, kamu berhasil, kan? Itu semua karena kamu. Petik 2. Elena berdiri tegak dan langsing, murid-muridnya yang cerah menatap Rena, yang sudah gila, apa yang kamu maksud? Ya, saya memberi wanita tua itu pil pelindung jantung sebelumnya agar Anda berencana untuk gagal. Rena, hari itu ketika wanita tua itu berulang tahun ke-80, pembantumu memukulku ke dalam air dan hampir menenggelamkanku di kolam renang. Anda mencoba membunuh lagi, dan pikiran Anda berada dalam depresi selama bertahun-tahun ini. Ini sangat sesat. Mulai sekarang,
Kamu akan tinggal di penjara dan perlahan-lahan mengaku. Petik 2. Penjara, saat ini, pintu dibuka, dan sekelompok polisi berseragam bergegas masuk. Mereka mengendarai mobil khusus untuk menjemput Rena. Elena memandang Rena, "Rena, saya sudah melaporkan kejahatannya, buktinya kuat, kedua kejahatan itu bisa dihukum, untukmu, sudah berakhir." Elena berkata, "Untukmu, ini sudah berakhir." 4 kata ini untuk kalimat hidup Rena, selesai. Semua orang memandangi wajah kecil Elena yang menakjubkan, dan sekarang wajahnya acuh tak acuh dan dingin, seperti pedang yang terhunus. Dia sebenarnya baru saja membunuh Rena. Rena mengusirnya dari stasiun radio, dan hanya dalam beberapa hari, dia secara pribadi mengirim Rena ke penjara. Namun, untuk seorang gadis yang baru berusia 20 tahun, metodenya sudah sangat kuat, tanpa kecerobohan, yang sangat mengesankan. Semua orang menghela nafas, mereka masih tidak bisa menerimanya. Rena ternyata adalah seorang pembunuh. Rena menjadi pembunuh, dan Melissa yang pertama lari. Dia berlari ke sisi Rena dan menuduh Elena, "Elena, kenapa hatimu begitu beracun? Ibuku tidak mau masuk penjara. Tidaklah cukup bagimu untuk memotong pergelangan tanganku dan membuatku bunuh diri. Apakah kamu masih membunuh keluargaku sekarang?" Petik 2. Melissa juga gemetar, dia tidak pernah mengira ibunya akan dibongkar, dia tidak bisa masuk penjara, dia tidak ingin mumi pembunuh. Saat ini, mata semua orang tertuju pada 2 orang, Elena dan Melissa. Di antara 2 orang ini, semua orang masih berpihak pada Melissa, terutama topik bunuh diri Melissa dengan cara memotong lengannya. Meskipun Rena layak mendapatkannya, Nona Melissa tidak bersalah. Ini tidak bisa membuat Elena putih. Nona Melissa yang membunuhnya yang bunuh diri. Tidak ada pencucian. Mata cerah Elena tertuju pada wajah Melissa yang cantik dan eye-catching, lalu perlahan-lahan mengerutkan bibir merahnya. Lalu bertanya, "Melissa, kamu terus mengatakan bahwa aku memotong pergelangan tanganmu dan membuatmu bunuh diri. Lalu pergelangan tanganmu mari kita lihat dicedera." Petik 2. Melissa merasa malu, lihat saja siapa yang takut siapa. Dia langsung mengangkat lengan bajunya, mengangkat pergelangan tangan kanannya, dan menunjukkan kepada semua orang, "Elena, ini lukaku, apakah Anda pikir Anda masih bisa menyangkalnya?" Semuanya, datang dan lihat betapa kejamnya hati Elena ini. Petik 2. Semua orang melihat pergelangan tangan kanan Melissa, dan mata mereka dengan cepat menjadi aneh. Melissa tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia membeku. Bab 804. Melissa tiba-tiba teringat bekas luka di pergelangan tangannya telah disembuhkan oleh X. Elena meringkuk L. "Pes, Melissa, apa yang kamu ingin kami lihat? Lihat saja gelang berlian mahal di pergelangan tanganmu." Untuk menghadiri pernikahan ini, Melissa memilih salah satu gelang berlian termahal untuk dikenakan. Gelang berlian mengkilap dikenakan di kulit mulus dan putihnya, yang terlihat sangat indah. Tapi ketampanan ini telah menjadi ironi terbesar. Semua orang tersentak. Bukankah Melissa bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya? Hanya dalam beberapa hari, bekas lukanya hilang. Dia tidak akan berakting. Kudengar luka di pergelangan tangannya semuanya ditangani oleh keluarga Y, tanpa tangan dokter di rumah sakit, sungguh aneh. Melissa tidak bisa membantah, karena dia takut sakit dan tidak bisa menangani dirinya sendiri. Sehingga luka di pergelangan tangannya sangat dangkal. Semua reporter media datang malam itu, untuk membuat ilusi yang tragis. Dia jatuh di perban putih, dia kehilangan tinta merah, dan karena itu, lukanya tidak pernah melewati tangan dokter, dan dia takut memakainya. Sekarang, detail-detail ini telah diambil, dan telah diperbesar secara tak terhingga oleh mikroskop. Melissa merasa dirugikan, dia jelas memotong pergelangan tangannya dan mencoba bunuh diri. Tetapi bekas luka itu hilang, semua orang mengira dia sedang berakting. Warna kulit Tuan Y berubah drastis, dan Christopher telah menyetujui pernikahan itu, jadi dia sibuk merencanakan pernikahan akhir-akhir ini, mengabaikan ibu dan putrinya Rena dan Melissa. Elena menghilang. Dia mengira ibu dan putrinya akan tinggal di rumah sakit. Bagaimana dia tahu bahwa ibu dan putrinya telah menikamnya dari sebuah keranjang besar? Wanita tua beracun Rena tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak akan setuju dengannya. Dia telah memperingatkan Nighting untuk tinggal di keluarga Lee. Dan Melissa, Tuan Ye mengira dia melahirkan orang bodoh seperti itu.
Sebelum Elena muncul, dia menyembuhkan bekas luka di pergelangan tangannya. Pak Ye dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan marah kepada Melissa, "Melissa, ada apa?" Melissa cemberut sedih. "Pes, aku memotong pergelangan tanganku untuk bunuh diri, tapi luka di pergelangan tanganku sudah sembuh." Rena menyadari ada yang tidak beres, dan dia segera setuju. "Baik ayah, saya bisa bersaksi." Pada saat ini, Elena mengambil alis halus yang lembut dan tersenyum. "Ini baru 5 hari, dan bekas luka di pergelangan tanganmu telah sembuh, dan tidak ada bekas luka sama sekali. Melissa, apa kamu sudah bertemu dengan Dr. Jenius?" Melissa ingin berbicara, tapi Elena tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan dia tiba-tiba mengubah kata-katanya, "Atau, bunuh diri Anda dengan memotong pergelangan tangan Anda pada awalnya palsu. Apakah seseorang di belakang Anda menggunakan trik ini untuk menjebak saya?" Petik 2. Begitu suara Elena turun, Nyonya Li menepuk gagang kursi roda itu dengan berat, dan kemudian menatap Tuan Ye. "Tuan." "Ya, Melissa adalah cucuku. Dia menyukai Holden Lu dan seluruh kota mengetahuinya." Holden mencintai Elena, dan Melissa tidak ada di hatinya. Tidak dapat dipungkiri untuk menjadi sedikit kecewa. Ini adalah waktu terbaik bagi mereka yang berpikiran salah untuk memanfaatkan kekosongan mereka. Hati siapa yang begitu kejam sampai berani merayu cucu perempuan saya? Petik 2. Tuan Ye segera mengerti apa yang dikatakan Nyonya Li. Melissa adalah cucu dari keluarga Li. Nyonya Li masih sangat sayang. Dia akan melindungi Melissa, tetapi seseorang harus keluar untuk mengurus masalah ini. Dia harus membuang satu orang. Bab 805. Tuan Ye memikirkannya di dalam hatinya, dia harus membuat keputusan dengan cepat, dan bunuh diri Melissa dengan memotong pergelangan tangannya tidak boleh mengenai tubuh Ye Jia. Jika tidak, dia tidak akan bisa mencucinya sampai bersih di masa depan. Mata Tuan Ye yang berlumpur langsung tertuju pada tubuh Rena, lalu dia melangkah maju, mengangkat tangannya, dan menamparkan Rena dengan ganas. Dengan keras, Rena tidak siap, dan dia dipukuli langsung ke tanah. Tuan Ye berusaha sangat keras sehingga separuh wajahnya menjadi merah dan bengkak. Rena menutupi wajahnya dan menatap Tuan Ye dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya tidak melindunginya saat ini, jadi mengapa dia memukulnya tanpa alasan. "Rena benar-benar dipukuli, ayah, kenapa kamu memukulku?" Tuan Ye dipenuhi dengan kemarahan yang benar, menunjuk ke Rena dan mengutuk, "Kamu gadis yang tidak berbakti, kamu pasti membuatnya bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya. Betapa anak yang luar biasa, kami semua telah ditinggalkan olehmu." Petik 2. Setelah Rena merasakan tamparan di wajahnya, Tuan Ye memukulnya lagi. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan ayahnya, apa yang membuatnya memotong pergelangan tangannya untuk bunuh diri. Ide ini adalah pemikiran Darren. "Ayah, cukup, jangan panggil aku ayah lagi. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Kamu sudah gila sekarang, kamu iblis pembunuh. Aku tidak mengenalmu lagi." Tuan Ye dengan dingin menyikat lengan bajunya dan membawanya kembali. Ketika dia pergi, dia tidak ingin melihat Rena lagi. Rena mengerti, dia menyadari bahwa dia telah ditinggalkan, dia ditinggalkan oleh ayahnya. Sekarang semua tanggung jawab telah dialihkan padanya. Untuk menjaga kepolosan Melissa, dia telah dikorbankan. Rena menatap Melissa. Melissa, tidak peduli betapa bodohnya Melissa, dia mengerti maksud Tuan Ye. Sekarang Rena jatuh dengan canggung di tanah, menatapnya dengan mata merah. Melissa secara naluriah mundur selangkah, dia tidak berani melangkah lebih jauh, pikirnya jauh dari Rena. Melihat putrinya sendiri memperlakukannya dengan cara yang sama, Rena meringkuk dengan sakit hati. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia prenet ente pada bulan Oktober, dan semua putrinya yang telah jatuh cinta akan meninggalkannya. Dia ditinggalkan oleh dunia. Setelah hidup selama bertahun-tahun dan bekerja keras selama bertahun-tahun, semuanya hilang dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Hati Rena malu. Dia tahu bahwa dia sudah berakhir. Dia telah jatuh dari awan tinggi. Dia bukan lagi Li, bukan lagi wanita tertua di keluarga Ye, dan dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Meskipun Melissa meninggalkannya, dia tidak bisa menyeret putrinya ke bawah. Dia mengaku bersalah atas semua tuduhan. Rena memandang Elena dengan kepahitan. "Elena, saya berhasil. Saya menamparkan pergelangan tangan Melissa dan melakukan bunuh diri dan menjebak Anda. Saya meracuni wanita tua itu.
Apakah kamu puas sekarang? Elena memandang Rena di tanah. Dia melangkah maju 2 langkah dan datang ke sisi Rena. Rena, kamu pasti tidak pernah menyangka bahwa aku akan menjadi orang yang paling dekat denganmu saat kamu dalam kesusahan. Saya membencinya. Musuh yang bersalah dapat berdiri di samping Anda dengan tenang dan murah hati. Tetapi ayah Anda, putri Anda, dan keponakan Anda semua menghindari Anda. Apakah menurutmu hidupmu sangat ironis? Tuan Ye, Melissa, dan Avella semuanya kaku. Rena, jangan memprovokasi saya. Saya tidak pernah menjadi orang yang baik. Anda hampir menenggelamkan saya. Aku akan membayarmu. Namun, saya sangat bersimpati kepada Anda, karena Anda adalah satu-satunya yang masih memiliki cinta di hati Anda. Orang-orang, cinta keibuan, adalah hati nurani terakhirmu. Petik 2. Bab 806. Baru kemudian Rena mengetahui kengerian Elena. Elena tahu apa yang paling dia sukai dan paling dia takuti. Dia sangat menyukai kesombongan dan takut kehilangan. Jadi di pernikahan ini, Elena dengan kejam menusuk kesombongannya dan membuatnya kehilangan segalanya. Sekarang Elena masih menusuk kata demi kata. Ya, semua yang dia pedulikan telah hilang. Orang yang dia cintai menghindarinya seperti ular, dan Elena menunjukkan kehidupannya yang sangat satir. Mata Rena panas, dan tetesan air mata jatuh, dan dia menangis karena malu. Kali ini, polisi melangkah maju dan membawa pergi Rena. Rena dibawa pergi. Hal yang paling memalukan saat itu adalah keluarga Ye. Awalnya, Tuan Ye berdiri dan menarik gelombang penggemar, tetapi pernyataan Elena secara langsung membalikkan kritik. Melissa dan Avella juga ditunjukkan oleh semua orang di tempat kejadian. Dikatakan bahwa orang miskin pasti memiliki sesuatu yang penuh kebencian. Percobaan pembunuhan Rena seharusnya ditangkap, tetapi melihat Rena berjalan dengan tragis, dia bersimpati padanya. Bukan, tidakkah kalian melihat bahwa Li hendak menggali adegan di balik layar di mana Melissa memotong pergelangan tangannya dan bunuh diri? Tuan Ye melompat keluar dan langsung menamparkan Rena. Semua orang merasa Rena didorong keluar untuk memblokir senjatanya. Tuan Ye sangat ingin membersihkan Tuan Ye, tapi saya pikir itu tidak bisa dibersihkan. Dan Melissa, dia melihat ibunya ditinggalkan dan dibawa pergi, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimanapun, Rena adalah ibunya, dia terlalu realistis. Dan calon pengantin Avella hari ini, Rena adalah bibinya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang semuanya, sama seperti kita. Keluarga Ye benar-benar berdarah dingin, tanpa sentuhan manusia. Kuncinya adalah Anda masih belum melihat petunjuknya. Rena ingin membunuh Elena sejak lama. Saya khawatir Elena telah menjadi duri di mata anggota keluarga Ye mereka. Saya pikir badai berdarah baru-baru ini semuanya disebabkan oleh anggota keluarga Ye. Ketika mereka keluar, mereka mendorong Elena ke puncak badai, menginginkan dia dibunuh oleh bola salju opini publik. Aku sangat marah. Awalnya aku masih di pihak Tuan Ye, dan aku membenci Elena. Saya digunakan oleh Tuan Ye. Wajah Tuan Ye muram, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa Elena sengaja menggunakan pernikahan Lu Ye untuk menahannya akhir-akhir ini, dan dia membuka celah di Rena. Begitu celah Rena dibuka, seluruh insiden akan terbalik, dan trik Elena benar-benar indah. Bahkan saat Rena lumpuh di tanah tadi, Elena dengan sengaja melangkah ke depan dan mengatakan itu. Mulai sekarang, keluarga Ye bahkan tidak berpikir untuk mencucinya. Tuan Ye memandang Elena, dia meremehkannya, dia benar-benar pantas menjadi putri Diana, dia cerdas dan tegas, dan dia cukup berani untuk membunuh. Semakin sulit dia, semakin dia bisa berbalik melawan angin seperti mutiara, dan dia brilian. Saat ini, pembawa acara dengan cepat mengambil mikrofon dan berkata, "Tamu yang terhormat, baru saja terjadi kecelakaan. Mari kita sekali lagi memusatkan perhatian kita pada kedua mempelai hari ini. Saya mengumumkan bahwa pernikahan sekarang dimulai. Silakan pengantin di karpet merah." Wajah Avella sangat jelek. Hari ini adalah hari pernikahannya yang telah lama ditunggu-tunggu, dan dia tidak pernah menyangka Elena akan membuat pertunjukan seperti itu di pernikahannya. Sekarang pawai pernikahan yang merdu terdengar di tempat kejadian. Avella menegakkan punggungnya, mencoba yang terbaik untuk mengambil postur seorang putri, dan membawa lengan Brian ke karpet merah. Tapi orang-orang di bawah masih berbisik. Ya Tuhan, Rena baru saja ditangkap polisi dan menjadi pembunuh. Tuan Ye masih ingin menikah. Apakah Tuan Ye punya niat?
Apakah mereka tidak akan mencari pengacara untuk Rena? Bab 807. Saya pikir Avella tidak sabar untuk menikahi Brian. Avella telah mencintai Brian selama bertahun-tahun. Brian akhirnya setuju untuk menikahinya. Bahkan jika langit jatuh hari ini, dia akan memberikan dirinya sendiri padanya. Mendengar komentar tersebut, senyum di sudut mulut Avella membeku lagi, dan dia membenci Elena sampai mati. Elena telah mendorong dia dan Tuan Ye ke tingkat yang canggung. Kini pernikahan akan terus dimarahi, dan pernikahan akan tetap dimarahi jika ditunda. Avella menggertakkan giginya dengan marah. Sebelum menikah, semua rumor di luar adalah bahwa dia adalah takdir Brian yang sebenarnya. Dia menyelamatkan Brian. Sekarang tidak apa-apa. Semua rumor berubah menjadi lebih buruk, membuat segala macam sarkasme padanya. Dia takut dia tidak bisa menikahi Brian hari ini. Sayang sekali, Avella mengerutkan hidungnya, dan kondisi Melissa juga tidak jauh lebih baik. Melissa memelototi Elena. Pada saat ini, wanita tua Lee menatap Melissa dengan tegas, dan berbisik, "Melissa, kemarilah." Melissa dengan cepat berjalan di belakang wanita tua itu, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Nyonya tua Lee melirik Melissa, "Melissa, kali ini nenekmu memilih untuk melindungimu, kuharap kamu bisa melakukannya sendiri di masa depan." Kata-kata Nyonya Lee sudah cukup berat, dan ada rasa sakit di matanya yang keras. Baru saja, Melissa meninggalkan Mumi untuk dirinya sendiri. Semua wanita tua melihat matanya. Dia tidak mengerti bagaimana keluarga Lee keluar dengan keturunan yang tak tertahankan. Bahu Melissa gemetar ketakutan, dia tidak berani menatap langsung ke mata wanita tua itu, dan dia menghindari rasa bersalahnya. Nyonya tua Lee menghela napas, lalu memandang Elena di sebelahnya dengan penuh kasih. "Elena, kali ini kamu melepaskan Melissa sesuai kesepakatan, dan aku berterima kasih." Mata cerah Elena tertuju pada wajah Nyonya tua Lee, dan dia tersenyum. Kali ini dia bekerja sama dengan Nyonya tua Lee, dan Nyonya tua Lee hanya meminta satu hal, yaitu melindungi Melissa dan Elena sedikit. Tidak terkecuali, Melissa adalah darah keluarga Lee, tidak peduli apa yang Melissa lakukan, keluarga Lee akan melindunginya. "Nyonya tua, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi aku perlu mengingatkanmu bahwa cucumu harus lebih disiplin di masa depan, kalau tidak jika bukan aku akan ada yang lain." Nyonya Lee tua mengangguk, "Saya akan." Nyonya Lee sangat menyesal karena setelah mengetahui hal ini, jarak antara dirinya dan Elena semakin lebar. Elena, seorang gadis dengan 7 lubang dan hati yang indah, tidak akan mengambil inisiatif untuk terlibat dengan keluarga Lee dalam satu hari dengan Melissa. Hubungan macam apa, dia tidak akan pernah setuju untuk menjadi putri baptisnya. Tentu saja, Lee merasa dia tidak punya muka untuk menyebutkannya. Nyonya Lee tua memandang Elena, dia tiba-tiba bertanya-tanya, mengapa Elena bukan cucu dari keluarga Lee. Pada saat ini, Holden melepaskan kakinya yang panjang dan berjalan mendekat. Dia menatap wajah kecil Elena yang menakjubkan, "Kamu juga membuat masalah, bisakah kita pergi sekarang?" Holden pergi dengan Elena. Juvenel, Christopher, mata Marie semua tertuju pada tubuh Elena, dan Elena memandang pasangan di karpet merah, dan tiba-tiba meringkuk L. Pes merahnya, "Pergi. Tadi hanya makanan pembuka. Sekarang pertunjukannya benar-benar dimulai." Bab 808. Elena berkata, "Acaranya baru saja dimulai." Ketika dia mengatakan ini, sepasang mata yang jernih itu menggeliat, dan masih ada senyuman cerah di dalamnya, dan silau serta rahmat di antara sirkulasi pupil, sekilas dapat menangkap jiwa orang-orang. Holden tahu apa yang ingin dia lakukan, dan dia mengerutkan alis heroiknya dengan tidak senang. "Apakah kamu masih akan merusak pernikahan Brian? Brian menikahi seseorang membuatmu sangat tidak nyaman." Petik 2. Elena memandang Holden dan berkata dengan lembut, "Brian adalah temanku, aku tidak bisa meninggalkannya." Holden langsung mengerutkan kening. Saat ini, Brian dan Avella sudah berjalan di atas karpet merah dan pergi ke pendeta. Pendeta itu membaca sumpah, dan kemudian bertanya, "Pengantin Avella, apakah Anda ingin menerimanya?" Avella tersenyum manis, dia menatap pria di sebelahnya dengan malu-malu, "Saya bersedia." Pendeta memandang Brian lagi dan kemudian bertanya, "Groom Brian, apakah Anda menerimanya?" Brian mengangkat gelas tipisnya dan ingin berbicara. Tapi kemudian ada suara yang jelas di telinga, "Dia tidak mau."
Swipe, semua mata terfokus pada tubuh Elena lagi, karena dia mengatakan, dia tidak mau, barusan. Hati gosip semua orang berkobar, dan ini dia, apakah drama dua wanita yang memperebutkan suami mereka akan dimulai. Tuan Ye telah memperhatikan dinamika Elena di sini, dan sekarang ulasan angin sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Ye, jadi dia tidak berani bertindak gegabah saat ini. Dia hanya bisa menunggu pernikahan berakhir dengan sukses sebelum dia menemukan cara untuk melawan Elena. Awalnya, semua orang yang menyinggung Elena di pernikahan ini tertangkap basah. Tuan Ye sedikit pasif. Dia juga sangat patah hati saat mengorbankan Rena. Sekarang dia harus membiarkan Avella menikahi Brian dengan mulus agar dia bisa semakin memperkuat status keluarga Ye. Tapi Tuan Ye juga samar-samar menyadari niat Elena, dia pasti iri pada Brian. Sekarang begitu suara Elena keluar, Tuan Ye segera berdiri dan menyalahkan, "Elena, saya menghormati Anda sebagai tamu, jadi saya dapat menahan semua suara yang Anda buat di pernikahan cucu saya ini. Tetapi saya tahu apa yang Anda maksud sekarang, jika Anda ingin membuat kekacauan di pernikahan, maka saya hanya bisa memerintahkan Anda untuk dikeluarkan." Petik 2. Avella di sana segera menjerat lengan Brian, dan dia menatap Elena dengan tatapan bermusuhan. "Elena, jangan pergi terlalu jauh. Anda menjadi lebih baik dengan Holden. Masih akan berpikir tentang Brian, mengapa Anda berniat untuk berjalan secara ambigu di antara dua bersaudara?" Petik 2. Sekarang Elena berdiri dan meraih Brian, tidak ada yang benar-benar setuju. Lagi pula, masalah membeli counter adjectives di apotek baru saja diekspos, dan Holden masih memeluknya, mengatakan bahwa tidak nyaman untuk mengungkapkan tempat tidur keduanya. Drama, internet memiliki kenangan, dan orang-orang yang makan melon ini tidak mudah dibodohi. Meski mereka selalu menganggap Avella tidak layak menjadi akademisi Lu, namun Avella dibandingkan dengan Elena, mereka tetap berpihak pada Avella. Itu benar, Elena baru saja bangun dari tempat tidur kakaknya di sini, dan datang untuk menghantui pernikahan kakaknya lagi, bahkan V. Sen tidak akan sombong. Helen baru saja menonton pertunjukan itu. Dia telah melihat metode Elena sejak lama, jadi dia tidak merasa terkejut bahwa Elena telah mencabik tangan Rena, dan sekarang Elena ingin masuk dan keluar lagi. Selama pernikahan putranya, Helen tidak bisa segera menahannya. Helen berdiri dan mengutuk Elena dengan Avella, "Elena, jangan pikirkan anakku lagi. Hari ini adalah pernikahan putra saya dan Avella, cepat pergi." Petik 2. Bab 809. Semua orang berdiri di seberang Elena. Pandangan Elena tertuju pada wajah Helen lebih dulu. "Nih, Lu, kamu hanya memiliki pernikahan ini di hatimu, apa kamu tidak peduli dengan tubuh putramu?" Petik 2. Helen membeku, "Apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan tubuh anak saya?" Petik 2. Hati Tuan Ye dan Avella melonjak, mungkinkah Elena memperhatikan sesuatu? Seharusnya tidak, Gu ini secara pribadi berada di bawah Darren, dan orang biasa bahkan tidak akan menyadarinya. Tuan Ye melihatnya, dia tidak melihat sosok Darren. Dia tahu bahwa Darren telah pergi mencari Elena, dan sekarang Elena berdiri di pesta pernikahan, tetapi Darren belum kembali. Tuan Ye memiliki firasat buruk di dalam hatinya, dia merasa bahwa sesuatu telah terjadi. Avella dengan cepat menekan gelombang badai di dalam hatinya, dan memelototi Elena dengan kepura-puraan yang tenang. "Elena, jangan khawatir di sini, Brian dalam keadaan sehat, kami sangat penyayang." Elena mengangkat bibir merahnya dan mencibir. Dia tidak melihat Avella, tapi pada Helen. Di hadapan putranya, setiap ibu adalah seorang Holmes dan akan menyelesaikan kasusnya sendiri. Anda tidak memperhatikan kelainan putra Anda akhir-akhir ini? Apakah Anda merasa mata hitam putra Anda telah kehilangan fokus? Apakah menurut Anda temperamennya telah berubah? Apakah menurut Anda dia mendengarkan kata-kata Avella? Ini, murid Helen menyusut. Dia tidak memikirkan hal ini, tapi dia sedikit merasa bahwa Brian telah menjadi aneh akhir-akhir ini, dan dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang aneh. Sekarang Elena mengatakan ini, dia langsung jatuh sambil menghirup AC. "Ya, itu dia." Melihat mata Helen yang ketakutan, Elena berkata secara terbuka, "Brian telah diracuni oleh seseorang. Dia telah dimanipulasi oleh seseorang. Orang yang memerankan Gu adalah Darren. Tentu saja, yang diuntungkan secara langsung adalah menantu perempuanmu, Avella." Petik 2. Saat suara itu jatuh, penonton kaget dan terpesona.
Mata cerah Elena sekarang tertuju pada Tuan Ye dan Avella, dan cahaya dingin muncul di matanya. Keluarga Ye adalah keluarga obat-obatan, dan anak-anak dari keluarga Ye menyiapkan racun. Siapapun yang ingin diracuni akan diracuni. Ini tidak akan berhasil jika Anda tidak mengaguminya. Petik 2. Helen segera bergegas ke atas panggung dan mendorong Avella menjauh. Kamu wanita beracun benar-benar meracuni anakku, tolong pergi. Avella mengenakan gaun pengantin mengepel, dan hanya sedikit orang yang berada di belakang untuk merapikan rok gaun pengantin. Sekarang Helen mendorong dengan kasar, disertai dengan jeritan. Avella langsung jatuh ke tanah. Dengan tusukan, gaun pengantin di tubuhnya juga pecah, dan paha putihnya terbuka. Semua orang segera menunjuk padanya. Avella berteriak lagi dengan, dia dengan cepat menutupi pahanya untuk mencegah dirinya terbuka, tapi hari ini wajahnya hilang. Avella segera melihat ke arah Brian. Brian, selamatkan aku. Brian langsung mengulurkan tangan dan mendorong Helen pergi, dan berkata dengan dingin, turun. Helen tercengang. Dia menatap putranya dengan bingung. Tidak hanya mendorongnya, dia juga berkata padanya, turun. Helen menginjak kakinya, menunjuk Avella dengan gemetar dan mengutuk, kamu telah memanipulasi anakku dengan cara ini. Anda tidak hanya membiarkan dia mendorong saya, tetapi Anda juga membiarkan dia memarahi saya. Tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi, aku tidak akan membiarkanmu pulang. Petik 2. Bab 810. Elena berdiri di samping dan menonton pertunjukan, dan harus membuka terobosan dalam segala hal sehingga dia bisa mendapatkan kembali inisiatif. Jadi Tuan Ye, dia memilih Rena, dan Brian, dia lemah dan dia mungkin diusir sebelum dia naik ke panggung, jadi dia memilih Helen, yang sangat ingin melindunginya. Dengan Helen membantunya memimpin, hal berikutnya akan jauh lebih mudah. Sekarang Helen menyaksikan putranya yang susah payah ditipu oleh Avella, mendorong dan memarahinya. Hari ini, permusuhan Helen dan Avella telah terbentuk. Dengan temperamen Helen, dia tidak akan memberikan Avella di masa depan. Dia tidak akan melepaskan pertumpahan darah. Elena tiba-tiba merasa bidak catur Helen mudah dimainkan selama dia bermain bagus. Saat ini, Brian sudah melangkah maju, dan dia menurunkan pinggangnya untuk menopang Avella, dan masih melindunginya dalam pelukannya. Avella, kamu baik-baik saja, abaikan wanita gila itu. Pada saat ini, wanita gila Helen mulai gemetar dengan giginya. Dia memandang Elena, Elena, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Selamatkan anakku. Baru saat itulah Elena mengangkat kakinya dan melangkah ke panggung selangkah demi selangkah, dan mendekati wajah Brian. Brian, ikuti aku akan menyelamatkanmu. Brian memandang Elena dengan jijik, dan dengan dingin berkata kepada Elena, keluar. Helen di satu sisi tiba-tiba merasa lebih tidak nyaman. Elena memandang Brian dengan sangat kasihan. Brian, awalnya saya tidak berencana untuk menjadi patuh. Berbicara tentang Elena dengan cepat mengangkat tangannya, ketika Brian bereaksi, jarum perak di tangan Elena telah masuk ke akupuntur Brian. Brian memejamkan mata dan pingsan. Brian, Helen dengan cemas menjaga sisi Brian. Dia menatap Elena. Elena, apa yang kamu lakukan pada anakku? Jika Anda tidak melakukan banyak hal, keluarga Ye tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kesia-siaan untuk menyerangnya. Dia tidak bisa dihancurkan seperti ini. Jadi kamu harus menyelamatkannya. Ini membuatmu iri. Elena mengangguk. Ia tidak menyangkal bahwa jika Brian tidak disakiti olehnya, maka Darren tidak akan bisa sukses dengan bakatnya. Elena memandang Helen. Nih, aku akan menyelamatkannya. Pada saat ini, pintu dibuka, dan sekelompok staf medis berjas putih berlari dengan tertib, membawa Brian dengan tandu, dan membawanya pergi. Tuan Ye menyaksikan perubahan kulit staf medis ini. Dia segera menyipitkan mata keruh itu. Elena, siapa kamu? Elena membuat lengkung pendek dari elpes merahnya. Siapa aku? Tuan Ye mengikutinya dan melihat-lihat. Kemana harus pergi? Basis penelitian ilmiah bawah tanah. Elena mengucapkan beberapa kata perlahan. Tuan Ye kaget. Padahal, dia sudah memperhatikan bahwa para tenaga medis ini sama sekali bukan dokter biasa, mereka seperti peneliti ilmiah garis depan. Apalagi dia baru saja melihat Elena mengambil gambar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Elena menggunakan jarum. Teknik jarum Elena luar biasa.
Dia telah berada di ibu kota kekaisaran begitu lama dan belum mengungkapkan keterampilan medisnya. Sekarang Tuan Ye tahu bahwa dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Elena menatap mata Tuan Ye yang tak terduga dan tersenyum. Tuan, kamu harus datang karena cucumu Darren sudah minum teh di sana. Setelah berbicara, Elena pergi. Begitu dia pergi, penonton mendidih.